Nama saya Joni, saya berasal dari kota Binjai. Karena kesibukan orang tua, saya jadi merasakan kurang diperhatikan. Pak. Ya, dampaknya saya merasa tidak betah di dalam rumah. Jadi saya mencari pelarian di jalanan. Pada tahun 2000 saya mulai tinggal di Pasar Senen, Jakarta. Di jalanan itu sangat berlaku hukum rimba. Siapa yang kuat, dia yang menang. Kalau kita nggak kuat, kita nggak bisa makan. Yo, selamat siang bapak-bapak, ibu-ibu yang baik hati ya. Bu. Saya lagi ngomong, Bu. Dengerin. Ya, langkah kita kalau profesional itu kepada korban kita bentak. Kedua, kalau dia bertahan, buka jam tangannya, jangan bang. Kita ngeluarin senjata. Dan kalau dia juga bertahan, kita cederain. Apaan sih bang, ini tas saya. Sekalipun orang itu orang tua, kita tidak pernah belas kasih. Ya kalau semakin uangnya dapat banyak, ya kita EPP-nya makin banyak. Minimal itu EPP-nya minum dulu. Dan ketika itu uang habis, bukan makin tobat. Karena pengaruh rekan-rekan yang lain, sering sekali kalau dibilang di jalanan, kalau berbuat jahat jangan tanggung-tanggung. John, kalau cuma nodong di bis, hasilnya cuma mengreci, John. Terus maksudnya apa? John, gua punya rencana bagus. Lebih baik kita ngerampok yang lebih besar, John. Sanggup gak lu, John? Mir, lo kenal gua kan? Joni, ya kan Mir? Dan gua gak tahu sama siapapun. Tanda untuk orang puas di jalanan itu bukan masalah pendapatan seperti uang, tapi puas melampiaskan keberanian kepada orang lain. Tanpa keberanian ya kembali lagi kita nggak bisa hidup di jalanan. Permisi. Sewaktu saya di jalanan, pikiran saya tuh kosong. Jadi apapun yang dimasukin orang ke dalam saya terima. Maupun itu hal yang jahat sekalipun saya terima. Dari kekurangan kasih sayang orang tua saya tidak mempunyai belas kasihan kepada seorang. Siapa ya? Pak Hermannya mana, Bu? Ada di dalam. Ada perlu apa? Nanti saya jelasin di dalam, Bu. Gak enak. Di luar orang-orang pada tahu nanti. Lebih baik Ibu buka aja dulu, nanti saya jelasin di dalam. Ada yang ngajak untuk merampok rumah seseorang. Dan karena yang punya rumah melawan, saya harus mengambil tindakan. Kejahatan saya paling besar itu pernah melakukan pembunuhan, menghilangkan nyawa. Jangan bergerak! Diam! Aku Pak! Waktu saya mau ditangkap polisi di kontrakan, ya kepikir saya pasti ini ngembet. Teman itu pengkhianat. Diam! Jadi ketika saya melakukan kejahatan itu, saya sangat mengingat apa yang orang tua saya lakukan pada saya. Joni, kamu jaga rumah ya. Bapak mau ke Lapo Kurning dulu. Yang orang tua lakukan itu tidak memperhatikan saya, memukul saya, tidak pernah menghiraukan saya. Saya nggak pernah dirayakan ulang tahun, dipeluk,
bahkan sampai meninggal pun orang tua saya nggak pernah merasakan kasih sayang orang tua. Ditangkap dan masuk penjara tidak membuat Joni Sihombing berubah menjadi baik. Setelah bebas pun, Joni Sihombing tetap di jalanan dan terus melakukan kejahatan. Buset, mahal banget bang, kan sebentar. Pikirin ini tanah punya nenek moyang lo. Ketika saya keluar dari penjara, tetap motivasi saya uang. Karena di jalanan selama 12 tahun, tidak ada pun seorang yang ingin ya mensupport saya untuk menunjukkan supaya hidup lebih baik. Gue, bang, apa kabar lo? Kemana lo? Biasa ke Sarina bang, nemuin bang Andi. Andi yang mana? Andi Matius lah, lupa dia. Yan, gue pulang dulu ya. Saya dengan Joni itu dulu kehidupannya sudah sehati gitu. Jadi kalau makan pun mau nasi sepiring juga berdua, kalau lagi nggak ada uang ya makan. Minum juga lagi pesta ya pesta gitu. Ya Bapak Andi Matius ini sama seperti saya dulu. Saya perokok, ya peminum, penjudi. Ya dulu saya tidur di pasar, dia sama tidur di pasar. Dia bengong lagi. Ayolah bang, lumayan bang, dapat duit makan gratis pula. Ayolah. Udah, lo duluan aja. Apa ya lu? Udah cabut deh. Setelah kami bareng itu hilang komunikasi, tiba-tiba dia menghilang, dia masuk penjara. Cuman saya tidak tahu penjaranya di mana. Nih, makanan buat lu sama anak-anak, lu bagi-bagi deh. Lumayan, makasih banyak bang ya makanannya bang. Jangan lupa ya, lu berdoa sama Tuhan ya. Oke bang. Ketika Bapak Andi Matius jadi seorang pendeta, hamba Tuhan, saya kaget sekali. Nih, kebetulan bang, ini dapat makanan dari bang Andi. Nih, buat bang Joni. Udah, bawa aja. Ketika dia menjadi hamba Tuhan, dia menjadi ya mau berbagi kasih, cara bicaranya lebih lembut, sabar. Itu yang saya lihat dalam kehidupan dia. Nggak pernah mau berubah dari dulu. Mau sampai lu mati di jalan. Orangnya raja kejam gitu. Raja tega. Kalau bahasa jalanannya, dia orangnya berani untuk membunuh orang, mukul orang sampai kepalanya pecah. Waktu itu karena saya berteman dekat dengan dia di dalam dunia premanisme, saya sempat memisah dia untuk dia tidak membunuh orang itu di jalanan itu. Gue juga pengen lu punya kehidupan yang lebih baik, Con. Coba lu lihat kehidupan gue sekarang. Lebih baik. Gue punya istri. Gue punya keluarga. Lu tahu nggak? Siapa yang mengubah kehidupan gue sekarang? Tuhan Yesus. Lu mau nggak? Gue tawarin sekolah Alkitab. Waktu saya tawarin sekolah Alkitab itu, dia menolak. Saya terus tawarin berulang-ulang sampai 15 kali mungkin. Itu sangat berat bagi saya. Saya pasti harus melepaskan kebebasan saya selama hidup di jalanan, seperti merokok, minum, kebebasan hidup, tidur di mana-mana. Itu yang menjadi beban waktu awalnya saya mau sekolah Alkitab untuk mengenal akan firman Tuhan. Saya motivasi terus sampai dia hatinya supaya lembut. Bahkan saya peluk, itu saya ajak makan, dan akhirnya suatu ketika saya selesai pelayanan dengan istri saya di Senen, dia datang sama saya. Hidup saya ini udah bosen, udah jenuh, capek saya hidup di jalanan. Ya udah kalau gitu kau potong rambut, kau pergi ke sekolah Alkitab besok, karena pas lagi pembukaan sekolah. Waktu saya belajar sekolah Alkitab, dapat pelajaran tentang hati Bapa. Bahwa hati Bapa ini penuh kasih yang nyata, kasih yang sungguh-sungguh untuk menebus dosa-dosa manusia. Di situ saya sadar bahwa hati Bapa mau mengampuni segala dosa saya,
ketika saya jauh daripadanya. Tuhan Yesus sangat baik, tidak bisa diukur dengan hal-hal dunia ini. Saya baru pertama merasakan kasih Tuhan dalam hidup saya. Dia mau menerima padanya bagi saya. Walaupun saya nggak punya apa-apa di dunia ini, Dia tetap baik dalam hidup saya. Saya nggak bisa menghitung kebaikan Tuhan, tapi saya hanya bisa merasakan kasih Tuhan. Saya jauh dari orang tua, jauh dari keluarga, tapi Tuhan Yesus tetap melihat saya dimanapun saya berada. Ketika saya menerima Tuhan Yesus dalam kehidupan saya secara pribadi, saya baru sadar bahwa saya harus mengasihi orang tua saya. Karena kasih Tuhan Yesus itu luar biasa dalam hidup saya harus berbagi kasih juga kepada orang tua saya. Ketika kita dalam pencobaan, ketika kita mempunyai iman tertuju kepada Kristus, ada kebahagiaan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Katakan amin. Ya. Ketika mengikuti Tuhan Yesus, saya sangat bersukacita yang penuh pengharapan di dalam Tuhan. Bisa menyampaikan berita Injil bagi mereka yang belum pernah mendengar tentang Kristus. Nama saya Subroto, ya. Seharian pekerjaan saya, aktivitas sehari-harinya, saya sebagai pemulung dan pemijat, ya. Di situ saya mengenal Tuhan Yesus Kristus bukan karena paksaan, dan karena dari hati saya sendiri. Dan sampai sekarang saya merasakan rasanya tenang hati saya, nggak seperti biasanya gitu. Kalaupun dulu saya berani mati untuk sebuah nasi bungkus, masa mungkin saya mengenal Kristus, saya takut untuk mati karena Kristus. Dimanapun saya harus memberitakan Injil. Kalau dulu motivasi saya adalah untuk mendapatkan uang, tapi sekarang motivasi saya adalah untuk memuliakan Tuhan.